Kembali di Q&A, masih bersama saya Yohana Margareta dan bintang tamu spesial Q&A malam ini Ibu Retno Marsudi. Teman-teman, ada beberapa fakta yang perlu saya ingatkan ya buat pemirsa dan buat kita semua. Retno Marsudi sukses memimpin Dewan Keamanan PBB pada Mei 2019 dan Agustus 2020 dengan menyelenggarakan 50 kegiatan dalam format virtual dan pertemuan langsung, dan juga berhasil mengkoordinasikan evakuasi 133 WNI dari Ukraina. Ia juga menerima penghargaan dari UN Women sebagai agen perubahan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Retno Marsudi menerima berbagai penghargaan dari negara-negara sahabat termasuk Order of Merit dari Norwegia dan Star of Merit dari Palestina. Tepuk tangan buat Bu Retno. Kasih. Ibu, kalau tadi di awal kan Ibu mengatakan Ibu berasal dari keluarga tidak punya. Dan saya juga dari daerah, Bu. Saya tidak pernah membayangkan di titik seperti ini juga. Tapi pada saat Ibu kecil di daerah merasa menjadi bagian dari keluarga yang tidak mampu, apakah Ibu pernah membayangkan berada di titik ini? Dan caranya gimana sih, Bu? Kok bisa menjadi diplomat, sukses, dan menlu bahkan? Ibu saya itu seorang perempuan yang fighter. Jadi dari awal ibu saya itu mengatakan kalau toh saya harus berhutang untuk pendidikan anak saya akan lakukan. Ibu bekerja sebagai apa, Ibu? Ibu saya jadi beliau bekerja ya. Jadi beliau pernah menjadi bendahara sebuah institusi pendidikan. Beliau juga catering. Jadi apapun, prinsipnya ibu saya mengatakan apapun yang dapat saya lakukan agar anak saya sekolah, saya akan lakukan. Dan beliau itu orang yang sangat menabungnya waktu itu sudah di emas loh. Kalau sekarang kan ngetren ya menabung di emas. Jadi kalau ibu saya punya uang lebih, karena saya anak nomor 1, jadi saya selalu ikut pergi ke Keranggan. Di Semarang itu ada Keranggan, itu tempat toko-toko emas. Ibu saya beli, disimpan. Terus pada saat anaknya harus bayar sekolah, misalnya dari SD ke SMP kan ada uang pangkal ya. Nah itu saya pergi lagi ikut ibu saya untuk menjual emasnya. Agar anaknya bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi begitu terus. Jadi intinya adalah pendidikan buat ibu saya adalah penting. Dan pendidikan itu yang akan membawa kita untuk bisa melompat. Dan saya tahu saya hanya punya satu senjata. Yaitu saya harus bekerja keras. Karena kalau saya tidak bekerja keras, saya pasti akan kalah dengan yang lain yang memiliki fasilitas lebih dari saya. Sekeras apa sih Ibu pengalaman yang pernah dilakukan yang mungkin membuat Ibu nggak pengen melakukannya lagi gitu? Saya kalau mikir ya, aduh kalau sekarang saya harus menjalani, kayaknya mungkin nggak bisa juga ya. Mahasiswa itu setiap Senin dan Kamis saya pasti puasa. Terus setiap malam saya pasti tahajud. Terus saya kuliah, pulang kuliah sebentar di rumah belajar. Nanti jam 9 nonton Dunia Dalam Berita, hanya TVRI kan waktu itu. Terus abis nonton Dunia Dalam Berita, tidur, bangun jam 2, tahajud, belajar lagi sampai subuh, habis subuhan berangkat lagi kuliah. Bahkan kalau saya tidak naik gunung hari Sabtu, saya di perpustakaan. Saya betul-betul waktu itu saya harus bisa. Saya harus bisa karena saya perempuan dan saya bukan siapa-siapa. Oh wah, tepuk tangan Ibu Retno. Wah, Masya Allah. Syaratnya jadi menteri harus begitu. Ya. Sharing gimana Sherly? Karena Mbak Yo, ini pertemuan Sherly dengan Ibu Retno. Yang pertama Sherly ingat di kantor Ibu waktu itu. Dan belum banyak hal-hal yang sifatnya di balik layar yang terbuka. Kalau hari ini Sherly justru ngelihat ya Ibu Retno sebagai Ibu Retno. Karena banyak hal-hal yang akhirnya terbuka. Nah pertanyaan Sherly adalah, tadi Mbak Yo sudah bilang juga ternyata dari daerah, Sherly yakin ada banyak sekali yang menonton ini boleh jadi merasa relate dengan semua yang Ibu sampaikan tadi. Bahwa berasal dari daerah, Sherly juga berasal dari daerah. Sherly yakin Aceh. Dan dalam hal ini Sherly boleh meng-highlight sedikit Bu, juga lulus awalnya di UGM, kemudian pindah ke Paramadina, mengambil jurusan hubungan internasional. Tapi kan Bu, untuk di hubungan internasional berada pada peak of career, menteri luar negeri 2 periode, dan ketika menjabat juga berprestasi seperti yang tadi kita dengar, ini kan cuma best of the bestnya Bu. Ada nggak Bu trik khusus untuk
generasi kami selain bekerja keras yang kira-kira bisa kami tiru Bu di zaman sekarang? Pekerjaan saya itu pressure-nya tinggi sekali. Pressure yang sangat tinggi. Ciki mungkin suka dengar dari eyangnya bagaimana pressure itu setiap hari ada. Dan kebetulan pada saat 10 tahun kemarin itu bisa dikatakan bahwa kayaknya kita hidup dari satu krisis ke krisis lain. Ada COVID-19, ada perang di Ukraina, ada perang di Gaza. Belum lagi kita harus mengevakuasi, tadi disebutkan evakuasi WNI kita dari Ukraina, evakuasi WNI kita dari Afghanistan. Jadi dari wilayah-wilayah konflik yang semuanya itu harus dihitung dengan matang per detik, per menit, pergerakannya seperti apa. Dan pada saat evakuasi teman-teman, misalnya kayak di Afghanistan ya, itu semua pergerakan yang ada di lapangan di Kabul sampai titik WNI kita masuk ke pesawat dan mereka sudah keluar dari wilayah konflik itu, saya tidak pernah tidur. Lobby politik atau diplomasi terberat yang bikin Ibu paling stres? Salah atau satunya mungkin adalah apa, Bu? masalah evakuasi warga negara. Yang untuk Afghanistan, WNI kita sudah sampai di bandara, pesawat sudah mendarat dan hanya dikasih waktu 30 menit. Harus habis itu keluar. Pintu bandara tidak bisa dibuka. Itu mereka bilang, Ibu kami sudah di bandara, kami nggak bisa masuk. Saya tanya waktu itu yang jaga adalah teman-teman dari NATO kan. Saya bilang yang ada di depan pintu gerbang itu pasukan dari negara mana. Disebut, Bu ini pasukannya dari negara ini. Oke, saya kontak sama Menteri Luar Negerinya. Jadi saya teks dia, saya bilang urgent, I need to talk. Dia balas gini, Retno, saya lagi meeting sama presiden saya. Saya bilang, please keluar sebentar, I need to talk, it's very urgent. Akhirnya dia keluar dari ruang pertemuan itu dan saya bilang, tolong bilang sama pasukanmu yang ada di Kabul, yang saat ini berada di depan pintu gerbang bandara, bukalah pintu untuk WNI-ku. Pesawatku sudah ada di situ. Karena berteman ya, makanya salah satu moral story-nya adalah bertemanlah dengan baik. Karena at the end, pada saat kita sulit, teman itulah yang akan membantu kita. Andai kata saya tidak punya hubungan baik dengan dia, gak mungkin itu dibuka. Pertanyaannya, bagaimana resep kita bisa berteman dan menjaga hubungan yang baik, Bu? Berteman jangan basa-basi. Karena ada kan yang berteman pada saat kita butuh, terus udah berteman kelihatannya baik gitu, habis itu blep nggak ada. Atau kita berteman pada saat dia menjabat. Kalau dia udah nggak menjabat di WA nggak ngebales. Kalau buat aku berteman itu investasi yang harus dirawat terus. Pada saat dia susah, pada saat dia senang, terutama pada saat dia susah. Ini menarik, Mbak Sherly masuk sedikit Bu. Biasanya kan perempuan ini lebih dominannya perasaan ya Bu ya. Sedangkan wilayah Ibu ini adalah wilayah yang harus pakai logika. Bahkan keputusan penting yang impact-nya untuk dalam dan luar negeri hubungan diplomasi dengan pihak luar. Gimana Ibu cara menyeimbangkan antara perasaan dan logika? Apalagi harus mengambil keputusan penting di waktu yang singkat Bu. Jadi yang paling sulit itu adalah mengambil keputusan dalam waktu cepat dalam kondisi krisis. Maka disitulah saya tidak boleh memutuskannya sendiri. Keputusan ada di tangan saya, for sure. Setelah kita konsultasi dengan presiden. Tetapi tim itu harus memberikan masukan. Jadi itu biasanya prosesnya begitu. Kita debat, oke ya. Jadi kesimpulan dari debat ini kita akan mengambil keputusan 1, 2, 3. Agree semuanya dijalankan. Kita tahu kita punya kelebihan di bidang perasaan. Tetapi kadang-kadang kita di sana sini kita harus tekan dikit dan kita utamakan logika kita. Makanya disitulah tim-tim ini yang membantu kita untuk mengolah logika sehingga kita mendapat keputusan yang sangat baik. Coba yang saya ingin tanyakan kan pekerjaan Ibu membawa Ibu mengenal begitu banyak world leaders. Banyak sekali perempuan-perempuan yang juga orang-orang hebat gitu. Ada nggak sih tokoh yang menurut Ibu paling berkesan? Enggak sih ya, dalam artian yang sangat spesial. Karena saya
berteman dengan mereka semuanya. Jadi gini, kita boleh berbeda. Saya itu punya satu teman Menteri Luar Negeri. Ada 2 contoh. Satu Menteri Luar Negeri perempuan, satu Menteri Luar Negeri laki-laki. Yang perempuan kita itu pernah kalau orang Jawa bilang berantem ya, berantem via telepon. Karena kepentingan kita memang tidak bisa disatukan. Jadi sampai gitu kan, nggak apa-apa. Tapi karena landasan pertemanan kita tebal, sehingga apa yang kita argue itu kita masing-masing tahu. Kamu memperjuangkan kepentingan negaramu, saya juga mempertimbangkan kepentingan negara saya. Dan sampai sekarang saya bersahabat dekat dengan dia. Siapa sih Bu? Yang laki-laki juga begitu. Ada yang, kita saling tahan. Pokoknya enggak, ini red line buat saya dan sebagainya dan sebagainya. Sampai saat ini kalau kita kangen kita nge-text, kamu lagi ngapain? Dada. Bu, enggak, pertanyaannya adalah lebih berat berantem atau berdebat dengan perempuan atau dengan laki-laki? Enggak lagi. Sama aja. Pernah nggak sih Bu merasa ingin menyerah? Kami itu pernah diusir dari kontrakan. Bagaimana kami di rumah kontrakan, kemudian diusir dari situ. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.